Apakah engkau membiarkan kenangan akan orang-orang terkasihmu yang telah tiada, menggerakkanmu pada doa, syukur dan kerinduan yang lebih dalam akan surga? Ini adalah pertanyaan Renuel untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Apakah Anda tahu asal-usul dari peringatan semua umat beriman yang telah tiada? Setiap 2 November, gereja berhenti sejenak untuk mengenang dengan kasih dan harapan semua umat beriman yang telah tiada. Dari abad-abad paling awal, umat Kristiani berdoa dan merayakan Ekaristi untuk orang yang telah meninggal. Seperti yang ada dalam 2 Makabi, di mana doa-doa dipanjatkan untuk pengampunan bagi orang-orang yang telah meninggal dunia. Pada abad 998, Santa Odilo dari Cluny mengarahkan semua biara di bawah asuhannya untuk mempersembahkan hari ini untuk berdoa bagi jiwa-jiwa dalam api penyucian. Praktik penuh belas kasih yang segera menyebar di seluruh lapisan Kristiani dan kemudian diadopsi oleh Roma selama berabad-abad. Hari ini tetap menjadi momen kudus untuk berbelas kasih dan kepercayaan dalam janji kebangkitan dan kehidupan kekal Allah. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa semua orang percaya, yang hidup dan yang telah meninggal, bersatu dalam satu persekutuan orang-orang kudus membentuk satu keluarga di dalam Kristus. Ketika kita membisikkan, "Ya Tuhan, berilah mereka istirahat kekal," kita tidak sekadar mengingat kenangan, kita berpartisipasi dalam ikatan iman yang hidup, yang menaklukkan kematian itu sendiri. Doa-doa kita naik seperti lilin yang menyala, menggabungkan langit dan bumi dalam napas kasih yang sama. Katekismus menjelaskan bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, dapat melalui apa yang gereja sebut sebagai api penyucian. Proses penuh belas kasih yang mempersiapkan jiwa untuk melihat Tuhan. Itulah sebabnya gereja mendesak kita untuk berdoa dan mempersembahkan misa kudus bagi mereka. Karena sebagaimana Katekismus Gereja Katolik mengatakan, doa kita untuk orang-orang yang sudah meninggal tidak hanya membantu mereka sendiri, doa perantaraan mereka pun akan berdaya guna bagi kita. Hari semua jiwa diadakan bukan sebagai hari berkabung, tetapi karena iman, kasih, dan harapan. Pengingat bahwa kematian tidak mengakhiri kisah kita, tetapi melengkapinya dalam belas kasih abadi Tuhan. Datanglah kepada Yesus hari ini, Dia akan mengangkatmu pada hari akhir. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus meyakinkan kita bahwa siapapun yang datang kepadanya tidak akan pernah ditolak. Kehendak Bapanya sebab supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus sendiri yang akan membangkitkannya pada akhir zaman. Yesus berkata, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Kata-kata ini mengungkapkan hati Tuhan yang tak pernah menyerah pada kita. Tidak ada dosa, kelemahan, atau kegagalan yang dapat menjauhkan kita dari belas kasih-Nya. Ketika kita memilih untuk kembali kepadanya, hidup kekal dimulai bukan di masa depan, tapi saat kita membuka hati untuk cintanya. Jadi, jika kamu merasa letih atau tak layak, datanglah kepada Yesus. Ia tak akan pernah menolakmu. Tangannya selalu terbuka, siap mengangkatmu dan menuntunmu pulang. Datanglah kepada Yesus hari ini. Dia akan mengangkatmu pada hari akhir. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu pada kami yang tanpa syarat. Atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan, kelemahan, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, penuhilah hati kami dengan rahmat-Mu,
kedamaian-Mu dan belas kasih-Mu. Sembuhkanlah luka kami, perbarui pikiran kami dan ubahlah hidup kami. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami kepada cahaya-Mu. Rendahkan hati kami untuk datang kepada-Mu, dan berdayakan kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Datanglah kepada Yesus hari ini, Dia akan mengangkat-Mu pada hari akhir. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Datanglah kepada Yesus hari ini, Dia akan mengangkat-Mu pada hari akhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.